Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Tunggua The Great Ruler episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-48. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, pertarungan sengit terjadi antara Muchen menghadapi Cheng Si. Dalam pertarungan itu, Muchen berhasil membungkam Cheng Si yang meremehkan dirinya. Meskipun ranahnya lebih rendah, namun siapa sangka kalau Muchen berhasil mengalahkannya. Ia pun memberikan ancaman kepada Cheng Hu untuk memberikan lingkaran naga, atau jika tidak, nyawa adiknya dalam bahaya. Setelah mendapatkan lingkaran naga, ternyata masalah tidak berhenti sampai di sini saja. Sebab saat juga muncullah sebuah patung besar yang secara tiba-tiba melancarkan serangan kepada mereka. Tentu hal ini membuat Muchen penasaran mengapa sejak tadi patung batu itu terus mengincar dirinya. Sampai pada akhirnya ia pun menyadari kalau sepertinya patung batu itu mendapatkan respon dari pelangkat otoritas yang tidak sengaja dirinya temukan. Muchen pun mencoba melakukan sesuatu dan siapa sangka kalau pelangkat otoritas itu bisa memberikan perintah kepada patung batu. Setelah semua itu, Muchen dan juga Anran melanjutkan perjalanan dan malah bertemu dengan kelompok Baidong. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Baidong sudah menduga kalau Muchen ini masih hidup. Selain itu, dirinya juga tidak niatan untuk membiarkan Muchen meninggal begitu saja. Muchen tahu kalau luka Baidong sudah sembuh, jadi dia pun berencana untuk membantunya meregangkan otot dan juga tulangnya. Cheng Si dan Cheng Hu tidak menyangka kalau Muchen akan seberani itu menyinggung orang-orang dari kota Bailong. Untuk Anran sendiri masih belum tahu apa-apa sampai pada akhirnya Muchen memberitahu kalau kota Bailong merupakan bagian dari istana naga iblis. Ia sempat berselisih dan kelompok Baidong yang menghabisi dirinya. Hal itu membuat Anran terkejut sebab jika orang-orang itu memang berasal dari istana naga iblis, maka sudah dipastikan misi mereka ini sangatlah berbahaya. Tidak mungkin mereka bisa menyelesaikan hal itu. Apapun yang terjadi, mereka harus melaporkan hal ini kepada pihak akademi. Namun tentunya Baidong tidak akan membiarkan hal itu. Xiaolou pun akan kembali diutus untuk menghadapi Muchen. Hanya saja kali ini Anranlah yang akan melindungi Muchen dengan lingkaran naganya. Xiaolou memintanya untuk segera menyingkir. Muchen melarang Anran untuk bertindak karena jika ia ikut bertarung maka para penjaga di belakang Baidong akan turun tangan juga. Selain itu, Muchen menenangkannya karena di tempat ini ada begitu banyak master hebat. Jadi tidak mungkin bagi orang-orang kota Bailong menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Selama Muchen bertarung, Anran itu bisa mencari keberadaan dari Susuan dan yang lainnya. Anran paham selama dirinya bisa menemukan Susuan, maka ia pasti dapat mengatasi masalah besar ini. Alhasil, Anran pun segera pergi dan meminta Muchen untuk selalu berhati-hati. Baidong tidak niatan untuk mengejarnya agar orang-orang Akademi Beichang kemari, dan begitulah mereka bisa melakukan penangkapan sekaligus. Selama para murid Akademi Beichang tidak mereka atasi, maka tentunya orang-orang itu akan menjadi sandungan terbesar mereka. Di sini Muchen pun maju untuk menghadapi Xiaolou. Nasa juga pertarungan pun langsung terjadi di antara Muchen dan juga tetua Xiaolou. 那好，让他去搬救兵。 Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Muchen sudah mampu mengimbangi kekuatan Xiaolou. Namun sepertinya Xiaolou itu masih menyembunyikan beberapa kekuatannya karena tidak mau diketahui oleh orang-orang di sana. Melihat pertarungan mereka membuat para tetua sadar kalau kekuatan Xiaolou berada di tahap awal Huatian. Namun siapa sangka kalau Muchen mampu menahan setiap serangan yang Xiaolou lancarkan. Mereka tahu kalau Muchen baru berada di tahap menengah Rongtian. Dan kekuatan seperti itu mereka yakin kalau Muchen memiliki latar belakang yang tidak sembarangan. Sesaat kemudian Xiaolou kembali melancarkan serangan kepada Muchen. Cakar naga iblis miliknya masih mampu ditangani oleh Muchen dengan pagoda agung. Muchen sadar jika ia terus memaksakan diri menghadapi level Huatian, maka sudah dipastikan dirinya akan kalah. Apalagi terlihat kalau Xiaolou kembali melancarkan serangan cakar naga iblis. Tanpa pikir panjang, Muchen langsung memanggil patung batu yang dirinya miliki. Kemunculan dari patung batu Muchen membuat orang-orang terkejut. Apalagi Xiaolou berhasil dibuat terpental olehnya. Baidong yang ketakutan penasaran benda apakah itu.
Muchen sadar betul kalau orang-orang Kota Belong saat ingin mendapatkan ruang rahasia naga putih level Jizun. Jadi tidak mungkin mereka hanya mengutus Baidong dan kelompoknya saja. Ia yakin kalau di antara para pengawal Baidong ada seorang master yang bersembunyi. Untuk memastikan semua itu, Muchen harus membuat Baidong dalam bahaya. Dalam pertarungan singkat itu, Muchen hampir saja menangkap Baidong. Namun ada sebuah serangan muncul dari arah para tetua. Muchen sudah menduga kalau ada seorang master yang bersembunyi. Ia pun memintanya untuk menunjukkan diri. Selain itu, dia yakin kalau master ini sedang menunggu kesempatan dan menunggu mereka lengah agar bisa mendapatkan harta di ruang rahasia level Jizun. Karena kehadirannya sudah diketahui, maka mau tidak mau master itu pun mulai maju. Ia sungguh tidak menduga dengan siasat yang Muchen miliki. Nah, ternyata master misterius itu adalah Bai Xuan yang merupakan pemimpin dari kota Bailong. Cheng Su dan Cheng Si merasa kalau perebutan harta di tempat ini akan menjadi semakin sulit. Bai Xuan memuji tindakan Muchen yang memaksa dirinya untuk keluar dan cara mengancam anaknya. Berhadapan dengan seorang level Huatian fase menengah tentu bukanlah hal yang bagus untuk Muchen hadapi. Namun dia itu berusaha untuk tetap tenang. Dengan datangnya Bai Xuan kemari, maka sudah menunjukkan betapa inginnya mereka mendapatkan ruang rahasia level Jizun. Bai Xuan membenarkan hal tersebut. Dan karena ia telah memaksanya menunjukkan diri, maka tentu saja Bai Xuan akan memberikan pelajaran kepada Muchen. Muchen yang tahu betapa besarnya perbedaan ranah di antara mereka, memutuskan untuk menggunakan patung batu, sedangkan dirinya mencoba untuk menjauh dari Bai Xuan. 白洞出手，竟是要逼你将我逼得现了身。 Nah, sayang sekali patung batu Muchen itu masih terlalu lemah untuk bisa menangani Bai Xuan. Bai Xuan pun meremehkan Muchen karena patung batunya tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Melihat kekuatan Bai Xuan yang terlalu besar, Muchen harus mencari cara agar tidak bertarung dengannya. Maka karena itulah dia pun akan kembali melarikan diri. Tentu saja Bai Xuan tidak akan membiarkannya. Cakar naga iblis kembali dia gunakan. Muchen yang sudah terdesak mencoba menggunakan kitab konstelasi 4 dewanya. Namun saya juga cambuk Sulinger segera membawa Muchen menjauh. Akhirnya Muchen kembali bertemu dengan kelompoknya. Ini semua bisa terjadi karena akan menemukan mereka. Muchen berterima kasih kepada Susuan. Susuan lega karena Muchen baik-baik saja. Selain itu mereka juga sudah tahu kalau kota Belong ternyata adalah anggota dari Istana Longmo. Bai Xuan sudah mengetahui kalau wanita yang ada di hadapannya itu memiliki level yang sama dengannya. Dia yakin wanita itu adalah Susuan peringkat 3 daftar langit Akademi Beichang. Susuan merasa kalau Bai Xuan ini tidak memiliki rasa malu karena dia malah bertindak kejam terhadap seorang junior dari Akademi Beichang mereka. Bai Xuan menjelaskan kalau Muchen lah yang ingin menantang kota Bailongnya. Dia tidak peduli kalau mereka berasal dari Akademi Beichang karena dia itu akan menghabisi Muchen. Ketegangan pun terjadi di antara kedua kelompok itu. Sulinger mencoba memberikan ancaman kepadanya. Tapi Bai Xuan memberitahu kalau Akademi Beichang belum sepenuhnya menguasai dataran ini. Muchen tahu alasan Bai Xuan masih berani menantang Akademi Beichang adalah karena Istana Longmo memberikan dukungan kepadanya. Muchen sengaja berbicara dan keras agar orang-orang yang berada di tempat itu mengetahui tentang hubungan kota Bailong dengan Istana Longmo. Alhasil orang-orang ini pun harus berhati-hati kepada Bai Xuan karena Istana Longmo terkenal dengan kekejaman mereka. Bai Xuan cukup kesal karena Muchen sengaja menjadikan dirinya sebagai musuh semua orang. Namun dia tidak terlalu peduli karena selama dirinya bisa mendapatkan harta sakral, maka akan mudah bagi dirinya membungkam orang-orang yang berani kepadanya. Selain itu dia sadar kalau Muchen adalah hal yang harus dirinya singkirkan, karena akan menjadi masalah jika Muchen mengganggu mereka dalam mendapatkan harta sakral. Di saat pertarungan hendak terjadi, sebuah suara dan juga getaran mulai terjadi, yang mana itu semua berasal dari pilar yang melayang itu. Semua perhatian langsung tertuju kepada pilar tersebut, yang mana kemungkinan besar ruang rahasia telah terbuka. Semua orang pun bergegas untuk pergi ke sana, begitu juga dengan Sulinger. Namun Susuan segera menahannya. Dan aktifnya ruang rahasia, maka Bai Xuan memilih untuk tidak berurusan dengan kelompok Susuan, karena hal itu hanya akan merepotkan dirinya saja. Namun setelah mendapatkan harta sakral, maka barulah dirinya bertindak. Di sisi lain, orang-orang yang hendak masuk ke ruang rahasia harus terhenti.
sebab ada sebuah penghalang yang mencegah mereka untuk mendekat. Tentu itu membuat mereka terkejut, apalagi sesaat kemudian ada sebuah pelindung yang mengelilingi ruang rahasia tersebut. Muchen tahu kalau batasan ini diciptakan oleh gelombang energi spiritual. Seharusnya ini berasal dari peninggalan naga putih level Jizun. Cukup wajar ada penghalang karena naga putih berusaha untuk menjaga makamnya agar tetap aman. Sichuan meminta kelompoknya untuk tidak terburu-buru sebab mereka harus mengamati situasi. Sedangkan beberapa orang memilih untuk saling bekerjasama. Selain itu mereka yakin kalau pelindung ini sudah tidak sekuat dulu. Jadi juga kelompok ini pun mulai melancarkan serangan agar bisa menghancurkan gelombang energi pelindung. Sulinger yang hendak bertindak segera ditenangkan oleh kakaknya, karena peninggalan dari level Jizun tidak mungkin bisa ditembus dengan mudah. Selain itu, orang-orang di sana sepertinya tidak tahu betapa mengerikannya level Jizun. Muchen meminta untuk melihat ke arah anggota kota Bailong, yang mana mereka juga tidak melakukan tindakan. Muchen takut kalau orang-orang ini sedang mencari kesempatan untuk melancarkan serangan ke arah mereka. Sichuan kembali meminta mereka untuk berhati-hati, karena ternyata naga putih level Jizun pernah menjadi anggota dari Istana Longmo. Berhubung Baisuan dan anggotanya adalah bawahan Istana Longmo, maka mungkin mereka sudah memiliki persiapan. Nasa juga ada sebuah cahaya yang muncul dan mementalkan orang-orang di sana. Hawa keberadaan dari sosok itu seketika saja membuat tekanan udara menjadi berat. Kita pun diperlihatkan dengan sosok naga putih level Jizun. Kemunculan dari naga putih level Jizun itu seketika saja membuat semua orang terkejut, karena mereka tidak pernah menduga kalau naga putih masih hidup. Sichuan membenarkan kalau dia memang adalah naga putih, hanya saja dia ini cuma sisa gambaran dari energi spiritualnya saja. Namun siapa sangka kalau dengan sisa kekuatannya saja, naga putih sudah membuat tekanan sebesar ini. Alih-alih takut, Baisuan terlihat mentertawakan kehadiran dari naga putih, karena dia itu hanya tinggal secuil energi spiritual yang akan menghilang. Xionghu sependapat dengan Baisuan, jadi dia meminta semua orang untuk tidak takut. Apalagi dia yakin kalau orang-orang itu ingin mendapatkan benda berharga di ruang rahasia level Jizun. Maka karena itulah mereka kembali melancarkan serangan kepada naga putih. Namun semua serangan yang mereka lancarkan tidak berefek apapun kepada naga putih. Tidak hanya itu saja, dia pun mulai menggerakkan jarinya untuk mementalkan orang-orang yang telah menyerangnya. Siapa sangka kalau sisa kekuatan dari naga putih masih sebesar ini. Muchen pun sadar betapa mengerikannya kekuatan level Jizun. Bahkan dan kekuatan itu dia mampu mengendalikan sebuah dataran. Baisuan mulai maju, yang mana naga putih tahu kalau dia adalah anggota dari Istana Longmo. Baisuan sangat marah kepada naga putih karena dia telah mengkhianati Istana Longmo yang menyebabkan mereka kalah dari Akademi Beichang dan membuat mereka jatuh dari tahta kekuasaan. Hanya saja dia meremehkan naga putih karena dia itu malah mati di tempat ini. Mungkin itu adalah karma yang harus dia terima. Baisuan meminta naga putih untuk menyerahkan harta yang telah dia bawa dari Istana Longmo. Namun naga putih sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Baisuan sudah menduga kalau dirinya tidak akan dipedulikan. Maka karena itulah ia pun mulai melakukan sesuatu, yang mana Baisuan akan mengeluarkan seseorang yang bisa membuat naga putih tertarik. Bola yang Baisuan keluarkan ternyata mengandung kekuatan pecahan dari level Jizun, yang mana sosoknya itu adalah naga hitam. Masih di tempat yang sama, terlihat kalau orang-orang di sana seketika saja terdiam, sebab Baisuan mengeluarkan sosok yang memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Naga Putih. Kelompok Baisuan pun segera memberikan hormat, sebab ini merupakan klon dari pemimpin Istana Longmo. Raja Naga Hitam tidak menyangka bisa kembali bertemu dengan Raja Naga Putih. Ia pun tahu betul kalau harta karun dari Istana Naga Iblisnya sudah disembunyikan oleh Raja Naga Putih selama ratusan tahun. Jadi ia pun meminta untuk mengembalikan hal itu kepada mereka. Raja Naga Putih memintanya untuk melupakan harta tersebut. Sayangnya hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Apalagi hal itulah yang menyebabkan kekuatan Istana Longmo hancur. Raja Naga Hitam sangat kesal karena Raja Naga Putih telah mengkhianati mereka. Ia seharusnya ingat betul bagaimana anggota Istana Longmo dihabisi.
Alasan Raja Naga Putih mengkhianati Raja Naga Hitam sebab karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Ia sama sekali tidak setuju dengan bagaimana cara mereka berkuasa. Selain itu, dia mencoba untuk menyadarkan Raja Naga Hitam kalau saat ini dirinya sedang dibutakan oleh kebencian. Sayangnya, Raja Naga Hitam yang sudah tenggelam jauh dalam kejahatan tidak mau mendengarkan perkataan Raja Naga Putih. Ia pun berjanji kalau hari ini akan menghapus semua keberadaan dari Raja Naga Putih. Raja Naga Hitam mulai melakukan sesuatu yang mana terlihat kalau ada sosok naga besar yang bersembunyi di balik awan gelap. 白龙，我们道不同。 Raja Naga Hitam saat ini mengambil harta lamanya, karena dan begitulah kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Saat itu terjadi, maka benua Baichang akan kembali ke dalam kekuasaan mereka. Melihat apa yang terjadi, Raja Naga Putih hanya bisa menghela napasnya, sebab Raja Naga Hitam benar-benar tak bisa disadarkan lagi. Ia pun mulai mengeluarkan sosok naga putihnya, dan kini kedua naga pun sudah saling bertemu. Semua orang hanya bisa melihat saja karena ini adalah pertarungan di tingkat Super Gin atau G-Zone. Saat juga pertarungan pun mulai terjadi antara Raja Naga Hitam dan Raja Naga Putih. Sesuai dugaan, kalau pertarungan dua kultivator tingkat tinggi ini akan membuat suasana menjadi sangat kacau. Bahkan ledakan kekuatan terus saja terjadi setiap mereka beradu serangan. Sampai pada harinya, kedua naga ini pun bertarung di balik awan yang gelap. Mu Chen sungguh terpukau dan pertarungan antara level Super Gin atau Z-Zone. Padahal yang datang kemari hanyalah gumpalan klon saja. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana jika wujud yang asli datang kemari. Berhubung Raja Naga Putih hanyalah sisa-sisa kekuatan saja, maka sudah dipastikan kalau dirinya tidak akan bisa bertahan lebih lama. Hal ini bisa terlihat dan kondisinya yang hendak menghilang dan juga perisainya yang secara perlahan mulai melemah. Mengetahui hal itu, orang-orang yang hendak masuk kembali saling bekerjasama untuk menghancurkan penghalang itu. Mu Chen sudah menduga kalau Raja Naga Putih akan kalah karena bagaimanapun dia memiliki kekuatan yang terbatas. Dan banyaknya orang yang menyerang penghalang itu, maka sudah dipastikan hal itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Mu Chen juga tahu kalau alasan Beisuan memanggil klon Raja Naga Hitam adalah untuk membuat perhatian Raja Naga Putih teralihkan. Selain itu, kehadiran dari klon Raja Naga Hitam juga akan membuat kelompok Beisuan ditakuti. Sesuan meminta kelompoknya untuk berhati-hati, terutama dengan kelompok Beisuan. Beisuan meminta kelompoknya untuk bersiap, begitu juga dengan kelompok Susuan. Ia tidak memaksa para anggotanya untuk terlibat dalam masalah dan meminta untuk menghindari pertarungan, sebab yang paling penting adalah nyawa mereka. Ini sangat berbeda dengan kelompok Beisuan, karena apapun yang terjadi, mereka harus mengambil harta tersebut dan menghabisi orang-orang yang berusaha menghalangi mereka. Saat juga mereka pun mulai melancarkan serangan untuk menghancurkan penghalang itu. Dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Beisuan, mereka pun dengan mudah membuka celah agar mereka bisa masuk. Kelompok Susuan tentu tidak mau ketinggalan dan langsung menyusul Beisuan dan yang lainnya. Tidak lama kemudian mereka pun sudah masuk ke dalam, yang mana tempat ini benar-benar hening. Yang datang kemari tidak hanya 2 kelompok saja, namun beberapa kelompok lainnya juga telah tiba. Mu Chen yang merasakan ada yang tidak beres meminta teman-temannya untuk berhati-hati. Beberapa orang mencoba untuk turun lebih jauh, yang seketika saja membuat para patung batu di sana merespon pergerakan mereka dan langsung melancarkan serangan. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat mereka terkejut. Seluruh patung batu pun mulai bergerak. Mu Chen memberitahu kalau kekuatan dari patung batu ini sama dengan patung batu yang dirinya kalahkan. Ia sadar kalau untuk pergi lebih jauh tidak akan semudah yang ia pikirkan. Beberapa orang yang tidak tahu kekuatan dari patung batu malah menerobos secara paksa, yang mengakibatkan mereka bertumbangan. 是石像守卫，不摧毁就能去争夺灵藏了。众水灵珠。 Untung saja kelompok Mu Chen itu dipimpin oleh Susuan. Jadi dia dengan mudah membatasi pergerakan para patung batu dan membawa kelompoknya untuk melanjutkan perjalanan. Sulingar memberitahu kalau mutiara air milik kakaknya berisikan kekuatan yang sangat besar. Mutiara air tidak hanya digunakan sebagai senjata untuk menyerang saja, namun mampu juga digunakan untuk bertahan. Tidak lama kemudian mereka pun kembali diserang oleh begitu banyak patung batu.
Dalam pertarungan itu Munchen mencoba untuk menggunakan plat otoritasnya. Namun ia tidak mampu menyerang patung batu dan hanya bisa sedikit menunda pergerakan mereka. Untung saja Susuan lagi dan lagi bisa melindungi para anggotanya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, yang mana di sini mereka pun bertemu dengan kelompok Baisuan yang sedang disibukkan oleh para patung batu. Namun meskipun begitu, mereka mampu melakukan pergerakan jauh lebih cepat dibandingkan dengan kelompok Susuan. Hal ini bisa terjadi karena Baisuan dan juga Beidong membuat dua tim, yang mana kelompok Baisuan akan menarik perhatian dari patung batu, sedangkan dia meminta kelompok anaknya untuk mencari jalur lain. Jika mereka lebih dulu menemukan harta sakral, maka Baisuan meminta untuk segera memberitahu dirinya. Beidong paham dan meminta beberapa orang untuk mengikuti dirinya. Hal ini dilihat langsung oleh Susuan. Dan membagi dua kelompok maka tentu akan mempercepat mereka dalam menemukan harta sakral. Takut kalau harta itu akan ditemukan lebih dulu, maka Munchen pun meminta untuk membagi dua kelompok juga. Dia sendiri akan mengejar Beidong, sedangkan yang lainnya bisa mengejar kelompok Baisuan. Susuan agak khawatir karena Munchen pergi sendirian. Hanya saja dia memintanya untuk tidak khawatir karena dia ini tidak akan mencari masalah. Susuan paham dan akan memancing para patung batu agar tidak mengejar Munchen. Untuk saat ini mereka hanya bisa berharap kalau Munchen baik-baik saja. Scene berpindah kepada kelompok Beidong yang mana mereka dihentikan oleh para patung batu. Sedangkan untuk Munchen sendiri juga harus berurusan dengan para patung batu dalam jumlah yang cukup banyak. Ia memanggil patung batunya, namun dia itu sudah terluka cukup parah dan harus hancur. Alhasil kini Munchen pun hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. 化他对石像的控制。 Di saat terdesak itu, Munchen meningkatkan energi spiritual pada platnya, yang membuat pengendaliannya terhadap patung batu menjadi semakin kuat juga. Hal itu berhasil menghentikan pergerakan cepat dari patung batu. Namun dengan kekuatan Munchen sekarang, tentu terlalu sulit bagi dirinya untuk menghentikan mereka semua. Melihat Munchen yang pergi, Beidong dan pasukannya pun memaksakan diri untuk mengejar Munchen. Munchen terus melakukan perjalanan hingga pada akhirnya dia sampai di pedalaman tempat gugur. Sepertinya ini adalah tempat di mana harta sakral berada. Setelah melihat ke sana kemari, Munchen pun melihat manik dari naga putih. Hal ini membuat Munchen senang karena dia yakin itu adalah harta sakral dari Raja Naga Putih. Namun sebuah kekuatan mengerikan pun muncul secara tiba-tiba, yang mana hal itu seketika saja membuat kesadaran Munchen terganggu. Ia seakan-akan sedang tenggelam oleh kekuatan yang mengerikan tersebut. Yoyoko berusaha untuk memanggil Munchen, namun ia itu tidak kunjung sadar. Sampai pada akhirnya ia menggunakan kekuatannya yang membuat Munchen sadarkan diri. Munchen sungguh tidak menduga kalau hawa mematikan itu sangat mengerikan. Yoyoko merasa kalau pilar batu itu sangatlah berbahaya. Jadi dia memintanya untuk tidak mendekati hal itu lagi. Munchen paham, namun saat juga Beidong dan yang lainnya pun tiba. Ia sungguh kesal kepada Munchen yang selalu mengganggu mereka. Beidong meminta dua tetuanya untuk menyerang Munchen dan kali ini dia itu ingin Munchen mati. Kedua tetua pun paham dan pertarungan pun mulai terjadi di antara mereka. Di dalam pertarungan itu, Munchen menggunakan kitab konstelasi 4 dewanya, yang seketika saja hal itu membuat kedua tetua terkejut karena harus berhadapan dengan seni spiritual tingkat dewa. Mereka yang terpental membuat Beidong terkejut, padahal kedua tetua berada di level Huatian fase awal. Ia pun berusaha untuk pergi, namun Munchen tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan langsung melancarkan serangan kepadanya. Munchen memberitahu kalau Beidong itu masih hidup, namun para tetua harus segera mengobatinya karena jika tidak, dia itu akan meninggal. Karena kondisi tuan muda mereka sedang dalam bahaya, jadi para tetua pun harus pergi dan juga memanggil tuan mereka. Di sisi luar terlihat kalau Raja Naga Putih sudah kehabisan kekuatannya, begitu juga dengan Raja Naga Hitam. Penghalang pun mulai menghilang dan kini para pasukan batu pun juga mulai berhenti. Munchen tahu betul kalau pertarungan di luar sudah selesai. Dia yang takut Baisuan akan datang kemari segera mengambil manik Naga Putih tanpa mendekati pilar merah. Sayangnya Munchen harus kembali bertemu dengan Baisuan. Dia meminta untuk menyerahkan harta itu. Nah, darah Munchen tidak sengaja menyentuh pilar merah ini. Perhatian Baisuan sempat teralihkan karena putranya dilukai oleh Munchen. Hal itu pun benar-benar membuatnya marah. Baisuan berjanji akan menghabisinya.
Namun untung saja Susuan dan nyalinya tiba untuk mengepung Baisuan. Alih-alih takut, Baisuan justru meminta Mu Chen untuk segera memberikan harta itu, karena jika tidak, teman-temannya lah yang akan dalam bahaya. Susuan tentu tidak takut kepadanya. Baisuan pun tertawa karena seharusnya mereka ini tidak meremehkan dirinya. Sebab kemampuannya tidak hanya sampai di sini saja. Saat juga ia pun mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, yakni di level Huatian fase akhir. Baisuan berjanji akan menghabisi Mu Chen dan akan terus menyiksanya. 全都结了，别怪我大开杀戒！你们真以为我只有这是批抽筋，让你 Karena Mu Chen telah berani melukai putranya, sebagai ayah, Baisuan berjanji akan memberikan siksaan kepadanya. Bahkan sampai-sampai Mu Chen merasa menyesal dilahirkan di dunia. Susuan meminta Baisuan untuk tidak seberani itu karena sebagai bagian dari istana Beimo, seharusnya dia sadar akan menarik perhatian dari Akademi Beichang, yang tentu saja akan membuat mereka dalam bahaya. Alih-alih takut, Baisuan segera melancarkan serangan kepada Susuan. Untung saja serangan itu masih mampu ditahan oleh Susuan. Baisuan sadar betul kalau hanya Susuan saja yang mampu menghadapi dirinya. Namun perlu diingat juga kalau Orana Baisuan masih berada di atas mereka. Jadi tentu akan sangat sulit untuk bisa mengalahkannya. Apalagi saat ini dia sedang menyiapkan sebuah serangan. Mu Chen dan yang lainnya bersiap untuk membentuk sebuah pertahanan. Pada saat juga pertarungan pun dimulai di antara mereka. Serangan yang Baisuan lancarkan dan mudah menghancurkan pertahanan dari Susuan. Bahkan Muku yang mencoba untuk membantu juga harus terpental. Sulinggar dan Ankan mencoba melancarkan serangan secara langsung, tapi mereka dengan mudah disingkirkan oleh Baisuan. Sedangkan untuk Mu Chen sendiri juga sudah menyiapkan serangan, hanya saja Baisuan telah menyadari hal itu. Ia pun mulai beradu serangan dengan Mu Chen. Tentu Baisuan mampu membuat Mu Chen terpental. Namun ketika Mu Chen menempel di pilar iblis itu, secara tiba-tiba muncullah sebuah reaksi dan diikuti beberapa simbol. Perhatian semua orang pun kini tertuju kepada Mu Chen. Sedangkan Mu Chen baru sadar kalau telah terjadi sesuatu kepada pilar iblis. Ia pun meminta teman-temannya untuk segera pergi dari tempat ini. Baisuan mulai menduga-duga kalau kemungkinan pilar ini juga termasuk ke dalam harta paling berharga. Hanya saja muncullah sebuah ledakan yang mengakibatkan tempat ini akan runtuh. Baisuan meminta teman-temannya untuk tetap berhati-hati. Entah apa yang terjadi karena seakan-akan pilar iblis itu sedang mengamuk. Masalah kembali muncul ketika ada sebuah retakan ruang yang berusaha untuk menarik mereka semua dari tempat ini. Mereka mencoba untuk melawan, namun sayang sekali semua itu sia-sia. Nah, celah ruang barusan mengeluarkan Mu Chen dan yang lainnya tepat di mana sebelumnya para patung batu berada. Sampai sekarang mereka masih belum tahu apa-apa mengenai pilar iblis barusan. Mu Chen meminta teman-temannya untuk segera pergi sebelum Baisuan datang menyusul. Tapi baru saja lari beberapa meter, sebuah fenomena aneh kembali muncul tepat di hadapan mereka. Mu Chen meminta teman-temannya untuk berhati-hati. Sebuah benda pun mulai muncul dari portal itu, yang mana ini adalah pilar iblis. Mereka semakin dibuat kebingungan mengapa pilar iblis itu malah muncul di sini. Secara mewujudkan, seluruh kekuatan dari pilar iblis pun mulai masuk ke dalam diri Mu Chen. Kejadian ini terlalu cepat bahkan membuat Susuan dan nyalinya terdiam. Mereka mencoba mendekati Mu Chen, tapi seketika saja ledakan kekuatan pun terjadi, yang mana kini kekuatan pilar iblis tengah berusaha untuk mengendalikan Mu Chen. Mu Chen yang masih belum kehilangan kesadaran berusaha untuk melawan. Ia sama sekali tidak tahu apa yang diinginkan oleh pilar iblis. Sesaat kemudian ia pun harus jatuh pingsan. Ankan memberitahu kalau aura negatif dari pilar iblis telah masuk ke dalam diri Mu Chen. Susuan membenarkan hal itu. Untuk sekarang mereka tidak bisa berbuat apapun karena Mukui merasakan beberapa orang yang sedang menuju kemari. Susuan mengajak mereka semua untuk pergi karena tempat ini sudah tidak aman. Ia juga menenangkan adiknya karena setelah kembali ke akademi, mereka akan meminta para tetua untuk menghapus aura negatif pada diri Mu Chen. Setelah mereka pergi dari tempat itu, terlihat kalau orang yang melakukan pengejaran tentu tidak bukan adalah Baisuan. Ia tidak niatan untuk membiarkan mereka kabur setelah mengambil pusaka istana Longmo-nya. Baisuan pun kembali melakukan pengejaran kepada kelompok Susuan. Kita lalu dibawa ke dalam lautan jiwa Mu Chen.
yang mana saat ini dirinya sedang berjuang keras untuk melawan aura negatif dari pilar iblis. Jika kesadarannya sampai diambil alih, maka bisa saja Muchen menjadi boneka yang hanya bisa menghabisi begitu banyak orang. Sesaat kemudian, Gyoyoku pun memberikan bantuan kepada Muchen karena bagaimanapun mereka adalah satu kesatuan. Berkat bantuan Gyoyoku inilah, Muchen bisa sedikit lebih tenang karena pilar iblis mampu dikendalikan. Gyoyoku meminta Muchen selalu waspada karena pilar iblis itu sangatlah tidak biasa. Bahkan saat ini saja Gyoyoku hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Hal ini semakin membuat Muchen kebingungan sebenarnya benda apa pilar iblis itu. Aura negatif pilar iblis ini sempat melancarkan serangan, tapi Muchen masih mampu mengatasinya. Gyoyoku yakin kalau pilar iblis ini merupakan senjata kuno. Dia merasa kalau mereka ini masih memiliki satu cara untuk bisa mengendalikan pilar iblis. Kembali ke sisi luar, yang mana akhirnya kelompok Susuan berhasil keluar. Walaupun begitu, Susuan meminta mereka untuk tidak lengah karena Beisuan pasti akan memakai segala cara demi bisa mendapatkan pusaka ruang rahasia. Harta ini kemungkinan berada di tangan Muchen. Jadi karena itulah Beisuan terus melakukan pengejaran kepada mereka. Satu-satunya cara adalah mereka ini harus segera kembali ke akademi dan tidak boleh menunda-nunda lagi. Sayang sekali mereka terhenti oleh sebuah serangan, yang mana tentu saja pelakunya adalah Beisuan. Ia sudah mengatakan kalau dirinya tidak akan mungkin melepaskan mereka. Susuan harus memutar otak karena lawan yang mereka hadapi jauh lebih kuat. Pada akhirnya ia pun meminta Sulinger untuk membawa Muchen. Sedangkan dirinya, Anran dan juga Mukui akan mencoba menahan Beisuan. Sulinger tidak bisa menolak karena hanya inilah satu-satunya cara yang bisa dipikirkan oleh kakaknya. Bahkan dia meminta Mukui dan juga Anran untuk terus berjuang agar Sulinger dan Muchen bisa kabur dengan selamat. Beisuan sangat terharu dengan kepedulian mereka. Namun baginya usaha mereka itu akan sia-sia saja. Ia pun segera melancarkan serangan yang menandakan kalau pertarungan telah dimulai. Serangan Beisuan mampu ditahan oleh Susuan dan bantuan dari Mukui. Beisuan pun semakin kesal karena mereka tidak kunjung menyerah. Susuan meminta Sulinger untuk segera pergi karena jika tidak mereka semualah yang akan mati. Dan terpaksa Sulinger pun pergi dan Susuan mulai bertarung dengan Beisuan. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Beisuan berusaha untuk mendekat ke arah Muchen. Namun Mukui, Anran dan juga Susuan tidak niatan untuk membiarkan dia mendekati adiknya. Muchen, 没事吧？ Meskipun mereka bertiga bagai sama dalam menghadapi Beisuan, namun nyatanya kekuatan Beisuan masih jauh lebih unggul. Bahkan seberapa keras pun mereka memberikan perlawanan, semua itu tidak ada apa-apanya bagi Beisuan. Sedangkan di saat Beisuan melancarkan serangan, semua itu tidak mampu ditahan oleh mereka. Terlihat kalau wajah cantik Susuan harus dipenuhi oleh luka. Di saat pertarungan terus berlangsung, di dalam diri Muchen pertarungan juga sedang berlangsung, yang mana Gyoyoku tengah menahan pilar iblis, sedangkan Muchen diminta untuk mengendalikan bunga mendala ungu. Sayangnya Muchen masih perlu beberapa waktu lagi karena Gyoyoku sendiri yang mengatakan kalau buku kuno ini jauh lebih hebat daripada seni spiritual tingkat dewa. Gyoyoku tidak mau membahas hal itu dulu sebab Muchen harus sesegera mungkin mengendalikan bunga ini karena bagaimanapun dia sudah hampir mencapai batasnya. Muchen paham dan terus mengalirkan kekuatan spiritualnya kepada kertas hitam. Sedangkan Gyoyoku sendiri dipaksa untuk menggunakan tubuh sebenarnya agar dia bisa menahan pilar iblis. Usaha keras mereka selama ini akhirnya membuahkan hasil, karena Muchen telah berhasil mengendalikan bunga mendala ungunya. Ia pun memberikan perintah kepada bunga mendala ungu untuk menahan pilar iblis. Pada awalnya mereka mengira ini sudah berhasil, namun muncul sebuah larangan pada pilar iblis. Atau dengan kata lainnya, pilar iblis itu berusaha untuk memberikan perlawanan. Muchen pun meminta Gyoyoku untuk menahan pilar iblis agar tidak kabur dari bunga mendala ungu. Sedangkan untuk dirinya sendiri kembali meningkatkan kekuatan spiritualnya agar bisa menarik pilar iblis ke dalam bunga mendala ungu. Muchen tidak tahu apakah hal ini bisa menahan pilar iblis atau tidak.
Namun sebelumnya, Joyoko memberitahu dirinya kalau kertas hitam bisa mengendalikan senjata kuno itu. Alasan Joyoko mengatakan hal ini sebab dirinya pernah merasakan langsung kekuatan dari kertas hitam. Pilar Iblis kembali mengalami sesuatu yang membuat mereka terkejut. Untung saja hanya ada kata-kata yang muncul yang bertuliskan Pilar Iblis Dasumi. Walaupun Joyoko terkejut, namun dia tidak tahu apa-apa tentang Pilar Iblis Dasumi. Munchen mencoba untuk tidak memikirkan hal itu dulu sebab dirinya harus kembali keluar. Karena dia yakin kalau Beisuan sedang mengejar mereka, dan Sesuan dan yang lainnya pasti sedang kesulitan. Sebelum itu, Joyoko menyarankan Munchen untuk membersihkan sisa-sisa aura negatif pada tempat ini. Berhubung saat ini Munchen sedang membutuhkan kekuatan, jadi dirinya akan meminjam kekuatan aura negatif dari Pilar Iblis. Shino berpindah keluar, yang mana kondisi Sesuan dan yang lainnya benar-benar telah terluka parah. Beisuan yang tidak mau bermain-main lagi mulai menyiapkan sebuah serangan yang mana kekuatannya sendiri sangatlah mengerikan. Bahkan Sulinger harus berhenti karena khawatir dan kondisi teman-temannya. Mukui mulai maju untuk melindungi Sesuan dan juga yang lainnya. Dia menyerap kekuatan alam untuk membentuk sebuah tameng. Tapi tentunya ia tak bisa bertahan sendiri, jadi dia pun meminta Ankan dan juga Sesuan untuk membantunya. Sayang sekali semua usaha yang mereka lakukan itu sia-sia. Kini hanya tinggal Sesuan saja yang mampu berdiri. 血蟒镇魂。 Sulinger tidak boleh berada di sini karena semua usaha kakaknya akan sia-sia. Namun tentu saja Denny khawatir dengan kondisinya. Kembali ke dalam pertarungan yang mana Beisuan meningkatkan serangannya untuk menghancurkan pertahanan dari Sesuan. Hal itu berhasil dan menciptakan sebuah ledakan besar. Ini bahkan sampai di tempat Sulinger. Beisuan segera mengarahkan tombaknya tepat ke arah leher Sesuan. Dia meminta Sulinger untuk tidak kabur karena jika tidak kakaknya akan mati di tangannya. Hal itu membuat Sulinger tidak bisa menahan air matanya. Dia berjanji kalau dirinya akan mencari Beisuan dan membalas apa yang telah dia lakukan kepada kakaknya. Di saat hendak pergi itu, Munchen menahannya sebab dia itu telah kembali sadar. Meskipun begitu, Sulinger mencoba untuk menahannya karena bagaimanapun kekuatan Beisuan terlalu besar. Ia meminta untuk tidak bertindak bodoh. Munchen menenangkannya sebab dia memiliki cara untuk bertarung dengan Beisuan. Selain itu, Munchen meminta Sulinger untuk membawa Sesuan dan yang lainnya pergi dari tempat ini sejauh-jauhnya. Sulinger tetap khawatir dengan kondisinya. Munchen meyakinkan Sulinger kalau tidak ada satupun dari mereka yang akan mati. Munchen saat ini sedang menggunakan kekuatan dari Pilar Iblis. Ia mulai mendekati Beisuan sambil memberitahu kalau harta yang dirinya inginkan kini berada di tangannya. Jadi jika dia mampu, Munchen mempersilakannya untuk mengambil harta itu. 待会儿你带着你姐姐他们，我们谁都不会死。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Munchen dan juga Beisuan akan terlibat pertarungan super sengit. Bahkan terlihat di antara mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Munchen dan kekuatan Pilar Iblis benar-benar mampu mengimbangi Beisuan yang merupakan Huatian fase akhir. Bahkan setiap serangan yang Beisuan lancarkan mampu ditahan oleh Munchen. Di saat pertarungan itu berlangsung, terlihat sosok yang tidak begitu asing. Jika kalian menonton spoiler kemarin, kalian pasti sudah tahu ini siapa. Di sisi lain, Beisuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Munchen. Namun Munchen menggunakan teknik spiritual dewanya untuk mengcounter serangan Beisuan. Setelah pertarungan itu selesai, sosok pria tadi pun menampakkan dirinya kepada mereka, yang mana dia itu tertarik kepada Munchen. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.